dipersembahkan oleh dalam satu hari tidak boleh melakukan 2 kesalahan, bos. Tadi datang sudah terlambat, maka pulang tidak boleh terlambat, bos. Gitu. Kalau kepiting itu menghambat orang untuk maju. Ya, artinya sebenarnya dia nggak mau maju atau gini-gini aja udah aman, dia ngajak teman. Itu mental kepiting itu kayak gitu. Ngapain lo kerja lebih daripada yang diperintahkan? Lo mau tampil beda ya dibanding kami. Nah, itu bagaimana Miss Mary dan Pak Jamil? Ini lihat, ini kepiting asli. Masih hidup ya? Masih hidup. Nah. Tapi nggak lama lagi nih mau digoreng. Jangan bangga akan pujian, tapi juga jangan ciut akan makian. Semua itu adalah proses pendewasaan diri. Dan selamat datang di Impossible. Selalu seneng ya kalau ngeliat semangat mereka dan antusias mereka untuk belajar. Betul sekali, karena semangat kalian membuat popok di rumah masih ada. Maksudnya? Pekerjaannya masih ada di sini. Oke, tapi kenapa mereka semangat? Karena setiap kali nonton Impossible, kita di sini ini bukan hanya memberikan inspirasi, tapi juga memberikan solusi. Solusi dari permasalahan yang biasa kita lihat di sehari-hari kita, gitu. Dan kita selalu percaya, nggak ada yang nggak mungkin. Dari impossible jadi Impossible. Makanya setiap saya ada di acara ini, saya selalu menyiapkan bahan untuk curhat. Karena hidup saya itu tidak lepas dari masalah. Sekarang saya ini artis bisa dibilang ya. Serius saya ini artis. Karena setiap orang yang ketemu saya pasti ngomong gini, artis ya, tapi nggak tahu nama saya. Jadi saya ini artis. Tapi ketika saya ada di posisi saat ini gitu ya, di depan kamera, di layar kaca, bahkan di layar kaca diadu sama cupang. Mas, teman-teman saya yang dulu banyak ya gaul sama saya, yang waktu saya banyak untuk mereka, sekarang jadi kurang gitu. Bahkan mereka ada yang mulai menjauhi saya karena, sorry McDani, pergaulan lo udah bukan pergaulan gue lagi. Gue nggak sanggup gaul sama lo, gitu. maksudnya apa? Nggak, maksudnya tuh nganggap saya kayak saya dianggap sombong. McDani sekarang kalau jadi artis sombong ya. Sombong apa sih? Iya, dipanggil-panggil di depan TV nggak nyaut katanya. Ya mana nyaut, Abdullah. Kayak kelihatan. Kayak gini ya, mungkin ada yang manggil tapi nggak nyaut-nyaut ya. Sombong McDani. Waktu McDani tayang Impossible dipanggil, McDani. Nggak nyaut lagi katanya. Kamunya sendiri tuh merasa memang karakter kamu berubah atau memang persepsi orang-orang yang melihat kamu itu berubah? Kalau secara karakter, saya ini nggak pernah berubah. Dari dulu saya orangnya ya easy, terbuka, selalu menerima siapapun, nggak bauan kalau orang Sunda bilang gitu. Jadi kalau pilih teman tuh yang no, it's not my friend gitu, enggak. Okay. Jadi ketemu teman lama ya, hey bro, what's up gitu. Oke. Bahkan ketemu sama ya teman-teman seperti yang sering nonton sama saya, kalau ketemu, McDani, bro. Walaupun saya nggak inget namanya gitu. Tapi saya orangnya asik kok. Memang asik ya. Jadi nggak ada perubahan, cuman perubahan waktu aja sih, waktu yang. Mungkin karena memang sibuk, karena kan sekarang juga ada banyak pekerjaan ya, jadi sibuk, jadi nggak hangout lagi sama temen, dan akhirnya mereka bilang, ih sombong, udah berubah dan seterusnya. Saya jadi bingung yang harus saya lakukan untuk teman-teman saya seperti ini. Apakah teman-teman saya harus saya jauhin? Atau saya mungkin culik satu-satu, minta tebusan sama keluarganya. Jangan dong. Maka untung ada di sini ya, jadi bisa mendapatkan solusi di Impossible. Tepuk tangan dulu dong buat Oke. Beruntung sekali saya sudah mendapatkan solusi, mendapatkan uang juga. Belum. Nah, jadi memang ini adalah sesuatu yang sangat umum. Ya, di saat kita ingin bertumbuh, di saat kita mungkin mengejar cita-cita, di saat kita berkarya, akan ada beberapa sekelompok orang yang ngerasa, kok ini semangat banget ya kerja, kok jadi nggak hangout lagi sama kita-kita. Dan akhirnya mereka menjatuhkan, dan akhirnya mereka nyinyir, dan akhirnya mereka menjelek-jelekan. Pernah merasakan hal seperti itu? Pernah ya. Oke, makanya kadang-kadang di Indonesia itu banyak orang yang termasuk sindrom SOS. SOS itu adalah senang lihat orang susah dan susah ngelihat orang senang. Jadi kalau ngelihat temennya, apalagi yang dulu temen
seperjalanan gitu ya. Terus tiba-tiba jadi sukses banget, dia nggak suka ngeliat orang yang sukses. Dan sebaliknya kalau misalnya dia ngelihat orangnya susah, justru malah seneng, haha, seneng gitu ya. Nah, jadi pertama-tama saya ingin bilang dulu, perubahan itu bagus atau enggak? Perubahan bagus atau enggak? Tergantung. Perubahan itu bagus ya, karena perubahan itu adalah bagian dari pertumbuhan. Nah, sekarang perubahan itu mudah atau tidak? Tidak mudah. Perubahan itu susah, perubahan itu sulit, perubahan itu butuh perjuangan, ya, perubahan itu butuh harga yang harus dibayar. Nah, bagus tapi susah. Makanya banyak orang sebenarnya mereka nggak mau berubah dalam hidupnya. Kenapa? Karena kalau mereka harus berubah, mereka harus keluar dari zona nyaman mereka. Oke, tapi ingat, tidak ada yang namanya pertumbuhan di dalam zona nyaman. Dan sebaliknya, kalau sekarang Anda sedang berada dalam zona nyaman, berarti tidak ada yang namanya pertumbuhan. Dan juga sebaliknya, kalau Anda sekarang sudah berada dalam zona pertumbuhan, tidak ada yang namanya kenyamanan. Oke, nah sekarang pilihannya Anda mau seperti apa? Anda mau bertumbuh atau Anda mau nyaman terus? Karena dua-duanya ini nggak akan nyambung. Kalau Anda mau bertumbuh, sudah dipastikan Anda akan berada dalam zona yang tidak nyaman. Tapi kalau Anda mau nyaman, ya sudah, ya tidak bertumbuh. Sedangkan orang ini, kita semua hidup ini untuk nyaman atau untuk bertumbuh? Untuk bertumbuh. Nah, jadi ini yang harus kita sadari. Dan banyak orang mereka nggak mau bertumbuh, mereka nggak mau berubah. Akhirnya begitu ngeliat ada orang yang berubah, mereka akan berusaha menarik orang tersebut. Jangan berubah deh, supaya bisa nemenin saya. Kita nyaman-nyaman bersama. Setidaknya kalau kita susah, ya susah bersama-sama. Waduh, Nah, lagu dangdut. Nggak suka ngeliat orang senang. Nah, jadi ini menurut saya sikap yang harus kita benarkan. Ya, kalau ngelihat ada teman kita yang memang bertumbuh, harusnya Senang. harusnya kita senang. Harusnya justru itu memacu kita untuk bisa terus bertumbuh. Karena ya itu tadi saya bilang, bertumbuh itu adalah proses dari kehidupan kita. Ya, jadi jangan takut untuk bertumbuh. Kita akan membahas lebih banyak lagi. Untuk itu kita undang dulu nih Coach I'm Possible malam ini. Siapa lagi kalau bukan Pak Jamil Azaini. Nah, selamat malam Pak Jamil. Pak Jamil. Ya. Apa kabar saya Saiful, Pak? Beda, itu Jamil yang berbeda ya. Kabarnya Jamil. Oke. Jamil itu artinya indah, cantik, tampan. Kalau McDanny saya bingung artinya. Megden, saya kasih tahu Pak. Dani itu udah ada artinya, dambaan setiap wanita. Bisa aja. Tapi yang sudah tua. Halo Bu, Assalamualaikum. Jadi kita lagi ngebahas tentang perubahan, Iya. ya, perubahan dan juga pertumbuhan. Dan saya bilang nih, kan McDanny tadi sempat curhat, dia bertumbuh, dia berubah, tapi banyak orang yang nggak suka. Iya. Padahal saya bilang bertumbuh dan berubah itu proses dari kehidupan, dan memang Iya. kita harus bertumbuh dan harus berubah. Kalau bicara bertumbuh, saya ingat Bill Gates. Bill Gates itu ditanya oleh Fortune waktu Iya. wawancara. Bill, biasanya orang terkaya di dunia itu bergeser setiap tahun. Tapi sudah bertahun-tahun Anda bertengger di nomor 1. Dan bukan hanya makin kaya, tapi Anda juga kemudian saya lihat makin happy. Apa rahasianya? Dan tahu jawabannya? Apa? Bill Gates mengatakan, saya punya 2 kata yang saya pegang dalam hidup. Yang pertama adalah grow, tumbuh. Orang yang tidak tumbuh biasanya galau. Sekarang tanggal berapa? Tanggal ya, Ya. pokoknya tanggal sebutkanlah ya. Ya. Bandingkan hidup Anda dengan setahun yang lalu di tanggal yang sama. Tumbuh tidak? Kalau tidak grow, kemungkinan galau. Kemungkinan gelisah, maka harus grow. Yang kedua itu contribute. Grow yang ada jangan hanya untuk diri sendiri. Karena sekarang eranya era kolaborasi. Bisnis yang berkembang itu era yang berkolaborasi. Maka yang berikutnya adalah contribute, berkontribusi buat kanan kirinya. Nah, maka yang seharusnya kita lakukan ya 2 hal ini. Kalau mau makin happy, mau makin kaya, mau makin bertumbuh, mau makin kemudian happy hidupnya, yaitu grow dan contribute. Nah, kadang-kadang ketika kita grow, ya ada saja yang menghambat. Kalau saya selalu bilang sama keluarga saya, ya pokoknya kalau namanya grow nggak usah banyak-banyak. Setiap hari grow 1% dibandingkan hari sebelumnya. Ya. Kalau 1 tahun berarti 360%. Artinya apa? Setahun yang akan datang dibandingkan hari ini, Anda sudah 360% lebih hebat dibandingkan hari ini. Ya. Tapi kalau nggak nambah grow, kemungkinan nambah uban. Atau nambah botak. Mohon maaf yang botak ya. Kata dosen saya di IPB dulu, kalau orang botak di depan itu orang pinter. Ya. Kalau botaknya di belakang itu pemikir. Dan kalau botaknya dari depan sampai belakang, dia pikir dia pinter. Kalau botaknya semua, dia pikir nggak pinter-pinter,
botak semua tuh. Saya pinter ini berarti. Lumayan lah. Pinter ngebanyol ya. Pinter ngeles juga Pinter ngeles, ya. ya. Iya. Jadi tumbuh nggak usah muluk-muluk. Karena kalau tumbuhnya terlalu ingin muluk-muluk, begitu tidak tercapai stres juga. Ya. 1% lebih hebat, 1% lebih behat. Karena saya percaya dengan pernyataan orang bijak. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, rugi dia. Siapa yang hari ini kemudian lebih buruk, cilaka dia. Alternatifnya hanya satu, hari ini harus lebih baik dibandingkan lalu. Dan dan biasanya ketika kita mau tumbuh jadi orang hebat, di kanan kiri kita ada orang yang menghambat. Betul. Nggak usah tumbuh, nggak usah tumbuh, nggak usah tumbuh. Dan itulah yang disebut orang yang bermental kepiting. Anak guru susah, miskin, saya tonjok.